Tuhan menciptakan alam dan jagat raya ini dengan keagungan. Untuk apa? Salah satunya untuk pelajaran bagi insan. Jika kita membahas tentang pendidikan, lihatlah hutan sebagai salah satu keelokan ciptaan Tuhan. Di sana sang induk pohon yang mengamong benihnya secara alamiah tanpa paksaan. Induk pohon yang besar dan kokoh telah berevolusi menjadi kuat oleh kodrat alam dan zaman, ditempa oleh perubahan kondisi bumi dan iklim, serta peristiwa alam ribuan dan jutaan tahun, dan mewariskan sifatnya kepada benihnya. Hal ini menggambarkan bahwa seorang anak seperti benih yang telah mendapatkan sifat dasar yang diwariskan oleh sifat nenek moyangnya yang luhur, dan budaya yang memiliki sifat survival, sifat kemanusiaan, serta kecerdasan dasar bagi anak. Pohon saat menjatuhkan benihnya, maka dia akan mengamong dengan alami tanpa paksaan. Sang induk pohon akan melindunginya dari terik yang berlebih, menyediakan zat hara dari sisa batang, ranting, dan daun yang sudah terdekomposisi, dan mempertahankan kelembapan agar benih dapat tumbuh dengan baik. Dalam mendidik anak, hendaklah memperhatikan kodrat alamiah anak. Seorang pendidik haruslah peka dan menjadi penuntun naluri belajar agar sesuai dengan minat dan bakatnya. Biarkan anak tumbuh sesuai kodratnya. Seorang pendidik harus bisa memenuhi segala kebutuhan sang anak dalam belajar, sebagaimana tumbuhan bisa secara alami mencukupi kebutuhan benihnya untuk tumbuh. Induk pohon tidaklah hanya menyemai satu atau dua benih, tapi banyak benih, puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Sang induk tidaklah pilih kasih. Semua benih ditumbuhkan dengan mengembangkan akarnya masing-masing dan mencari cahaya masing-masing ke arah atas secara perlahan, meninggi hingga mendapat cahaya secara penuh. Jika kita contohkan kepada induk pohon dalam hal berkeadilan memberikan hak benih, maka hendaklah seorang pendidik haruslah juga bisa bersifat adil dalam menuntun anak. Berikan segala kebutuhannya secara cukup, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang sewajarnya sesuai dengan kodratnya. Adil dalam mendidik tidaklah harus sama rata, tetapi pendidik haruslah bisa memberikan tuntunan sesuai dengan potensi, minat, bakat yang anak perlukan. Dalam konteks yang berbeda, saat pendidik di dalam kelas, saat berinteraksi dengan anak dan memberi pertanyaan sederhana, "Siapa yang ingin pintar?" Maka semua anak secara antusias menjawab, "Saya." Namun setelah disampaikan sebuah materi pembelajaran, maka tingkat pemahaman anak dapat berbeda. Dari contoh kecil ini, maka terlihat nyata bahwa saat anak mengacungkan tangan dan mengiyakan ingin pintar, boleh jadi hal itu menggambarkan sifat dasar anak dan kodrat alamiah kemanusiaannya, bahwa mereka ingin sesuatu yang bagus dan bermanfaat. Tetapi dari contoh itu juga, saat pendidik memberikan pembelajaran, tingkat pemahaman anak bervariatif. Hal ini menunjukkan
bahwa anak memiliki kodratnya masing-masing yang berpengaruh pada minat, bakat, dan kemampuannya. Maka sebagai seorang pendidik, haruslah bisa memberikan tuntunan yang berdiferensiasi, adil sesuai keperluan anak. Dalam prinsip perkembangan pendidikan, menjawab tantangan perubahan kodrat zaman, maka haruslah ada perubahan agar pendidikan selalu aktual sesuai kebutuhan zaman. Maka adalah asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas ibarat induk pohon dalam menjawab perubahan musim. Misalnya musim kemarau, maka induk mengajarkan sifat kepada benihnya agar selalu bisa survive, untuk bertahan dengan melakukan adaptasi dengan menjalankan penyesuaian diri, seperti musim kemarau terdahulu dalam garis evolusinya. Pada kontinuitas pendidikan, maka untuk menjawab perubahan zaman, maka perubahan harus bersifat adaptif, berubah tanpa melupakan nilai-nilai luhur kebudayaan. Konvergensi. Benih dalam tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu mengarah ke atas menuju sinar matahari. Maka perubahan dalam perkembangan pendidikan haruslah tetap bermuara satu titik, yaitu menuju pada nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya konsentris. Benih pohon akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan sifatnya masing-masing. Terlihat dari fisik dan caranya merespon zat hara dan cahaya matahari. Itu berarti dalam perubahan perkembangan pendidikan, meski mengarah pada satu titik nilai-nilai kemanusiaan, haruslah bisa mewadahi keragaman dan memerdekakan pembelajar sesuai dengan kodratnya. Asas trikon merupakan rambu dalam menjawab tantangan zaman. Pendidik haruslah bisa memfasilitasi dan menuntun kebutuhan anak sesuai dengan keperluan dalam zamannya. Maka, di era sekarang, era industrialisasi 4.0, seorang pendidik haruslah cakap sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidik idealnya harus bisa mengembangkan hard skill dan soft skill anak sebagai jawaban kebutuhan sesuai perkembangan zaman. Namun lagi-lagi, dengan tidak melupakan kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kurikulum Merdeka menjawab, mewadahi tuntunan perkembangan zaman saat ini. Falsafah Ki Hajar Dewantara dituangkan dalam tujuan pendidikan dalam profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam mencapai tujuan itu harus mengimplementasikan sosio-budaya kultur lokal agar anak dapat menemukan jati dirinya sebagai insan yang berbudaya, berkarakter Indonesia. Dalam pendidikan, seorang anak diharapkan bisa berubah
menjadi anak yang berbudi pekerti, baik dan luhur. Berubah secara seimbang dan holistik pada cipta, rasa, dan karsanya, sehingga mampu membentuk anak yang bijaksana. Anak ibarat kertas yang sudah beraksara. Kita hanya menebalkannya. Murid, murid, dan murid. Jadikan mereka orientasi utama kita. Perhatikan kodratnya, kodrat alam dan zamannya. Ayo, didik anak dengan kasih sayang, asah, asuh, dan asih. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayana.